bekas tanah kuburan. Bahkan katanya hampir seluruh area SMK negeri ini dulunya kuburan. Namun ketika mereka sedang berjalan menuju ruangan itu, bau anyir pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Buka HP cuman lihat status-status orang. Welcome back to Barimen Store. Zaman sekolah memang sangat seru, sampai dihukum guru, madal sekolah, tawuran, pacaran di kelas, dan banyak yang lainnya. Memang seru pada zaman sekolah. Dan gimana yang sekolah di zaman corona ini? Pasti membanggakan. Gua bakal mengungkap sekolah-sekolah yang angker. Sekolah ini adalah sekolah-sekolah favorit. Namun di balik sekolah favorit ini ada cerita mistis, filosofi magis. Jika lu merasakan gangguan pada saat sekolah atau pernah terjadi kerasukan massal di sekolah, komen di bawah. Mungkin salah satu sekolah yang gue bahas kali ini adalah sekolah yang dulu atau yang sekarang bertempat. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga munajat-munajat dan hajatnya dilancarkan. Oke, gak usah lama-lama, di sini aja. Bagaimana kejadiannya apabila tempat yang dipakai anak-anak untuk menimpa ilmu ternyata menyimpan 1000 kisah yang amat menyeramkan dari Sabang sampai Merauke. Sekolah ini memang sudah terkenal dengan cerita horornya yang bikin bulu kuduk gak mau turun-turun. Penasaran sekolah mana aja yang masuk sekolah terseram di Indonesia versi Barimen Store? SMK Negeri 1 Kolaka. Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara ini seringkali terjadi fenomena kesurupan. Walau tak tiap hari, tapi kejadian ini sering terjadi di sekolah angker ini. Salah satu fenomena kesurupan cukup besar pernah terjadi di tahun 2013. Pada tahun tersebut, puluhan siswa SMK Negeri 1 Kolaka pernah terjadi kesurupan massal. Puluhan siswa tersebut mengamuk hingga berkata-kata tidak senonoh. Banyak yang menduga bahwa penyebab kerasukan massal itu adalah pembangunan sebuah bangunan gedung baru yang dulunya ternyata bekas tanah kuburan. Bahkan katanya hampir seluruh area SMK negeri ini dulunya kuburan. Oke, sekolah selanjutnya SMK Negeri 6 Yogyakarta. Sekolah yang terkenal karena letaknya di tengah kota, dan KFC ini juga menyimpan banyak sebuah misteri. Ternyata sekitar pada tahun 2008-2011 ketika Yogyakarta sedang marak-maraknya tawuran, terjadi kisah mistis yang dialami oleh kedua orang pelajar di sekolahan itu. Diceritakan keduanya hendak mengembalikan alat drum band yang mereka pinjam untuk keperluan supporter. Keduanya pun masuk gerbang pintu barat dan kemudian diantar penjaga atau satpam sekolah menuju lantai 2 tempat penyimpanan alat musik. Namun ketika mereka sedang berjalan menuju ruangan itu, bau anyir pun mulai tercium dan menambah kesan angker tempat ini. Keanehan pun kembali mulai muncul ketika mereka hendak turun seusai mengembalikan alat drum band. Ketika salah satu dari mereka dan ketika namanya dipanggil-panggil dan ketika menoleh
ternyata ada sesosok wanita berambut panjang. Selain sosok wanita berambut panjang itu, SMA Negeri 6 juga terkenal akan penampakan sesosok kera bermata merah. Oke, next ke tempat sekolah angker Universitas Indonesia. Cerita yang paling populer di kalangan UI adalah hantu wanita berambut panjang. Hantu wanita yang berjalan tertati-tati dengan kepala terukai di sekitar gedung rektorat. Menurut cerita yang beredar, hantu itu adalah arwah gadis yang dulunya pernah gantung diri. Ada juga cerita yang sempat melegenda di gedung VIP UI. Beberapa mahasiswa menuturkan kalau gong yang ada di ruangan itu kerap berbunyi sendiri. Bahkan ada yang pernah melihat penampakan sesosok nenek-nenek. Tak hanya gedungnya, stasiun UI juga terkesan angker. Pernah diceritakan ada mahasiswa UI yang sempat merasakan naik kereta hantu dari stasiun UI ke stasiun Tebet. Tujuan mahasiswa ini, selama di kereta, si mahasiswa ini merasakan ada kejanggalan yang dia sudah rasakan dari sejak awal, mulai dari penumpang yang berwajah pucat dan lajunya kereta yang sangat kencang dan hanya berhenti di stasiun Tebet. Ketika sampai di stasiun Tebet pun, si mahasiswa ditegur oleh pihak keamanan yang menanyakan dari mana datangnya, karena pihak keamanan tidak melihat ada kereta yang datang. Shit man. SMA Negeri 3 dan 5 Bandung. Sekolah ini dikenal sebagai tempat di mana para murid-murid terpintar Sentaro Bandung berkumpul dan belajar. Namun, selain siswa-siswi, guru, dan staf, ternyata sekolah angker di Bandung ini juga dihuni oleh banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Beberapa di antaranya adalah hantu pejuang Belanda yang sering terdengar langkah-langkahnya ketika malam menjelang. Yang paling terkenal adalah hantu noni Belanda, Naci. Konon, jika kamu berjalan mengelilingi pekarangan depan sekolah sembari menyebut namanya, kamu bisa melihat noni Belanda ini bermuka pucat pasi bergantung di salah satu jendela ruangan sekolah. Sekolah Negeri 1 Semarang. Bangunan SMA Negeri 1 Semarang sudah berdiri semenjak di tahun 1939, sebuah saksi penjajahan di Indonesia. Gila, berarti sekolah ini termasuk sekolah yang paling lama di Semarang. Kenapa? Karena pada zaman Belanda sudah berdiri. Oke, lanjut ke kisahnya. Mengingat hal di atas, tentu saja nggak heran kalau SMA Negeri 1 termasuk salah satu sekolah angker di Indonesia. Cerita horor yang sudah familiar di telinga warga Semarang adalah kisah Suster Nyesot yang sering bolak-balik di koridor tengah sekolah. Ada juga kuntilanak merah yang menghantui salah satu kelas di SMA ternama tersebut. Kalau itu aja belum cukup, tunggu sampai kamu melihat sosok hantu gadis berwajah merah penuh darah yang menggentayangi lingkungan belakang sekolah. Para masyarakat tersebut percaya bahwa hal yang membuat sekolah ini menjadi spot terseram di Semarang adalah pohon spesies yang tumbuh tinggi dan rindang. Katanya pohon tersebut merupakan kerajaan lelembut gentayangan. SMK Karanatika 1 Jakarta. Sama seperti SMA 1 Semarang, SMK Tarakanita ini juga merupakan salah satu sekolah tertua di Indonesia. Dibangun pada tahun 1962, sekolah angker ini sudah menjadi saksi banyak sekali peristiwa-peristiwa ganjil yang bikin banyak anak-anak ogah masuk sini. Sekolah yang berada di Kebayoran Baru. Nah, untuk kalian yang tinggal di Kebayoran Baru, siapa tahu kalian punya pengalaman mistis di sekolah ini, komen di bawah. Sekolah yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini sempat bikin geger rakyat
Indonesia dengan kasus kesurupan massalnya. Tidak hanya sekali, kasus tersebut dilaporkan sering terjadi dan bukan hal yang mengagetkan lagi. Selain karena kasus kesurupannya, siswa-siswi serta staf pembelajar SMK Karatanika 1 mengaku sering melihat sosok suster yang bergentayangan di sekolah ini. Hantu suster tersebut sering menampakkan dirinya pada siswa-siswi yang masih berada di sekolah. Waktu kegiatan ekstrakurikuler, ketika matahari sudah mulai terbenam, SMK Negeri 1 Yogyakarta. Kali ini kita pindah ke Yogyakarta, tepatnya SMK Negeri 1 yang terletak di Wirobrajan. Jika kalian tinggal di Wirobrajan, komen di bawah. Siapa tahu kalian juga merasakan atau pernah diganggu oleh sosok-sosok di sekolah ini. SMK Negeri 1 Yogyakarta, sekolah di Indonesia yang sudah menyukai banyak sekali prestasi. Sekolah di Indonesia yang sudah mengakui banyak sekali prestasi di ajang nasional dan internasional. Tapi di balik tumpukan piala yang berjejer di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini tersimpan cerita mistis yang bikin semua orang merinding ketika mendengarnya. Hantu Mbak Yayu yang dulu merupakan siswa teladan di SMA Negeri 1 sering berkeliaran di lorong sekolah. Menurut legenda sekolah, Yayu hamil di luar nikah dan merasa malu atas tindakannya sendiri, hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sampai sekarang, penghuni sekolah percaya jika kamu memutar lagu kesukaannya, yaitu Für Elise karya Beethoven, maka Yayu akan menampakkan dirinya di hadapanmu. SMA Tugu Malang. SMA Tugu Malang dengan kisah lantai berdarahnya. SMA Tugu merupakan kompleks sekolah yang tergabung dari SMA 1, SMA 3, dan SMA 4 Kota Malang. Menurut cerita anak-anak yang bersekolah di sini, ada satu lantai di SMA Tugu yang ternodai oleh bercak darah. Noda tersebut terlihat dengan jelas, susah dibersihkan sampai pihak sekolah pun mengganti lantai tersebut dengan seonggok tanah. Belum ada yang tahu dari mana datangnya darah tersebut. Yang jelas baunya tercium apabila kita jalan mendekati lokasi lantai tersebut. Cerita horor dari SMA Tugu yang lainnya adalah kisah terowongan terlarang yang dibangun di bawah sekolah. Hasilnya kedua anak tersebut lari keluar dari terowongan. Tidak lama setelah mereka masuk, mungkar-mangkir sambil teriak histeris. Konon salah satu dari murid tersebut masih menempati rumah sakit jiwa Kota Malang hingga saat ini. Oke, mungkin dari kalian punya cerita horor atau cerita mistis tentang sekolah atau tempat yang lain, seperti pengalaman pribadi dan diganggu. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari Barimen Story. Filosofi edukasi, saling mencintai tidak harus berakhir di pelaminan. Salam misteri dari Barimen Story.